pagi anak-anak. Selamat pagi Ibu. Kita awali pelajaran kita hari ini dengan doa. Itu minta siapa yang mau berdoa? Ya, silakan. Mari. Amin. Ya Bapa dalam surga, puji serta syukur kami aturkan kehadiran-Mu atas berkat dan perlindungan-Mu dari malam tadi hingga pagi ini. Baik, terima kasih. Hari ini siapa yang sudah hadir? Felicia Firan tidak ada. Felicia. Firan tidak ada. Alasannya apa? Sakit. Sakit. Siapa lagi? Maria Goriti Rene. Maria Korintrene. Alasannya? Alta. Apa? Hendrikus Rege. Yohanes Rege. Yohanes. Ya. Sebelum mulai pelajaran kita ice breaking dulu ya. Di sini Ibu minta silakan mencari pasangan. Baik. Cari pasangan masing-masing. Ibu akan membagi permen ya. Perhatikan baik-baik. Sebentar. Lepas, 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 tepuk, lepas. Oke, kita ulang lagi. Tepuk, lepas, 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 tepuk, tangkap. Baik, masih ada yang ingat materi kita minggu lalu? Sistem upah. Sistem upah. Ada yang ingat apa itu upah? Ya, Desi? Upah adalah hak berkah atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari suatu perusahaan untuk memberikan kepada tenaga kerja dan dibayar menurut suatu perjanjian. Tadi sudah disampaikan oleh Desi, yang dimaksud dengan upah di situ adalah kompensasi atau balas jasa yang diberikan kepada pekerja karena telah apa? Memberikan tenaganya kepada perusahaan ya. Ada berapa jenis upah kemarin? Yang kita pelajari ada berapa jenis upah? Ada 5. Ada 5. Apa-apa? Ada upah apa sejak kemarin? Upah menurut waktu. Iya, upah menurut waktu. Ada lagi? Upah menurut hasil. Upah menurut hasil. Ada lagi? Upah borongan. Upah borongan. Ada lagi? Upah bonus. Dengan upah ya. Dari kelima jenis upah ini, apa yang maksud dengan upah borongan? Upah borongan adalah sistem upah yang didasarkan pada kesempatan dari yang memberi kerja dengan penerima kerja. Kita kasih aplaus dulu untuk kita. Masih ada yang ingat mengapa upah di tiap daerah itu berbeda-beda? Oke, Ibu minta salah satu. Ya, Riri, coba. Tingkat pendidikan dan kualifikasi pekerja dan tingkat pengangguran yang tinggi. Oke, masih ada lagi yang lain? Ya, Sin. Biaya hidup yang berbeda, pendidikan dan kebijakan pemerintah. Oke, kita kasih up dulu untuk kedua teman. Tujuan dari VTS ini untuk mengukur kemampuan awal kalian ya. Waktu 5 menit. Bagaimana? Sudah selesai semua? Sudah, Bu. Sudah, silakan kumpul dari belakang. Baik, sekarang kita akan mulai dengan pelajaran kita tentang pengangguran. Baik, perhatikan di sini ada kata bijak dari Imam Syafi'i. Jika kamu tidak tahan terhadap penatnya belajar, maka kamu akan menanggung bahayanya kebodohan. Baik, anak. Ya, di sini Ibu minta kalian capek dulu dari sekarang.
Ya kalian sekarang merasa capek karena dengan rutinitas kalian tiap hari dari pagi sampai siang di sekolah, setelah itu pulang ke rumah, dari rumah pulang datang lagi ke sekolah untuk aktivitas kegiatan sore, setelah itu pulang lagi. Pasti kalian merasa capek ya? Ya, Bu. Ibu minta lebih baik kalian dari masih muda ini kalian merasa capek di luar, ya. Capek mana kalian harus bisa belajar ya, belajar banyak. Ini berkaitan dengan materi tentang pengangguran. Ibu harap di sini anak-anak bisa lebih giat lagi belajar, ya, lebih giat belajar. Selagi kalian masih muda, lebih giat belajar. Supaya itu jadi bekal untuk kamu. Dengan adanya kamu belajar lebih betul dan lebih rajin, kalian sudah memperkecil peluang untuk menjadi pengangguran besok-besok ya. Nah, kalian sudah punya pengalaman dan sudah punya ilmu. Tujuan pembelajaran yang sebelumnya itu kita masuk ke kompetensi dasar ya. Perhatikan kompetensi dasar kita hari ini. Yang pertama tentang 3.3 itu menganalisis permasalahan ketenaga kerjaan dalam pembangunan ekonomi. Yang kedua 4.3 itu menyajikan hasil analisis masalah ketenaga kerjaan dalam pembangunan ekonomi dan cara mengatasinya. Adapun indikator dari kompetensi dasar ini yang pertama itu menganalisis konsep pengangguran, merangkum dampak pengangguran, dan upaya mengatasi pengangguran. Sedangkan indikator dari 4.3 ini kalian dapat membuat rangkuman dampak pengangguran dan cara mengatasi dengan benar melalui pengamatan dan kegiatan literasi pembelajaran. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis upaya mengatasi pengangguran yang benar melalui kegiatan literasi membaca. Ya, di sini ada 3 penilaian yang nanti akan Ibu ambil ya, dalam pembelajaran kita, proses pembelajaran kita ini ada 3 penilaian ya, yang akan Ibu ambil. Yang pertama itu adalah penilaian sikap dari pembelajaran kita. Yang kedua penilaian pengetahuan itu dari pretest dan proses ya. Dan yang ketiga itu penilaian keterampilan itu dinilai dari hasil diskusi kalian dan waktu kalian memproses. Pengangguran merupakan penduduk usia produktif yang tidak dapat bekerja, sedang mencari kerja, atau sedang menunggu dalam proses membangun sebuah bisnis. Penyebab terjadinya pengangguran. Ada 6 hal yang menyebabkan terjadinya pengangguran. Pertama, lapangan kerja yang terbatas. Jumlah lapangan kerja terbatas, sedangkan para pencari kerjanya lebih banyak. Atau contoh lagi, penjaga jalan tol sudah tergantikan dengan adanya mesin tol otomatis. Yang ketiga, pemutusan hubungan kerja atau PHK. PHK merupakan satu kondisi ketika seseorang terpaksa diberhentikan bekerja dari perusahaannya. Penyebabnya karena perusahaan merugi atau penurunan aktivitas produksi sehingga perusahaan terpaksa tidak mempekerjakan sebagian karyawannya. Akibat PHK, sebagian pekerja harus terpaksa menganggur. Faktor keempat adalah lokasi pekerja. Terkadang pekerja dan tempat kerja berada pada kondisi yang sangat jauh. Misalkan kebutuhan tenaga kerja ada di Kalimantan, sedangkan lokasi pekerjanya ada di Jawa, sehingga mereka yang di Jawa tidak dapat mendapatkan pekerjaan karena lapangan kerja yang tersedia berada di tempat yang berbeda. Lokasi yang berjauhan membuat sebagian orang terpaksa menganggur. Adalah kriteria pekerjaan dan pelamarnya. Perusahaan membutuhkan tenaga kerja dengan skill tertentu, sedangkan para pelamarnya memiliki skill yang sangat berbeda yang tidak sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Sebenarnya terdapat lapangan pekerjaan, namun para pelamar tersebut tidak sesuai dengan kriteria yang diharapkan oleh perusahaan dengan lokasi tempat kerjanya. Misalkan di Jawa jumlah guru sangat banyak, di luar Jawa kebutuhan guru jumlahnya sangat banyak. Kenapa guru-guru di Jawa menganggur? Karena mereka tidak mau pergi ke Kalimantan. Jadi friksional terjadi karena lapangan pekerjaan berada di satu wilayah, sedangkan pelamarnya berada di wilayah yang berbeda. Bagaimana setelah kalian memperhatikan video pembelajaran tadi? Sudah, Bu. Sekarang waktunya kita untuk membentuk dalam kelompok ya. Setelah kalian menyimak video pengangguran, kalian akan dibagikan LKPD ya.
dan dikerjakan secara berkelompok. Setelah itu kalian diskusikan jawaban dengan kelompok. Cari informasi di buku ajar atau yang tersedia di situs-situs yang terpercaya ya di internet. Silakan kedengarannya untuk sebuah video ya. Itu adalah video pengangguran ya. Sudah jelas ya video tadi? Sekarang waktunya Ibu akan membagikan LKPD. Kelompok prima. Silakan cari materi di dalam sekarang waktunya diberikan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan. Dan kesempatan kami berikan untuk kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusi kami. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Saya mewakili kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kasus Raffi baru lulus dari sekolah menengah atas. Akibat keterbatasan ekonomi, ia tidak bisa melanjutkan kuliah. Oleh karena itu, ia memilih untuk bekerja. Namun, setiap kali melamar pekerjaan, Raffi selalu ditolak karena ia tidak memiliki keterampilan yang dibutuhkan perusahaan. Upaya mengatasi pengangguran tersebut adalah untuk mengatasi masalah, Raffi bisa mengikuti pelatihan kerja agar memiliki keterampilan sesuai yang dibutuhkan. Sekian dan terima kasih. Oke, kita kasih aplaus untuk kelompok. Berikutnya kelompok 2. Lina adalah seorang pramusaji di sebuah restoran. Karena terdampak pandemi COVID, restoran tersebut terpaksa memberhentikan Lina sehingga kini harus menganggur. Upaya mengatasi pengangguran yaitu untuk mengatasi masalah tersebut, Lina bisa mengikuti pelatihan kerja untuk menambah kemampuan lainnya agar bisa bekerja di tempat lain. Selain itu, Lina juga bisa melakukan usaha sendiri dengan mendirikan UMKM. Baik teman-teman dari kelompok lain yang mungkin mau menanggapi materi kami, waktu dan kesempatan kami berikan. Baik, kami dari kelompok 4 ingin bertanya, pada contoh kasus yang kalian bahas ini termasuk pengangguran apa? Minta penjelasan.
Contoh kasus ini masuk dalam pengangguran siklis, di mana pengangguran siklis terjadi karena adanya penurunan kegiatan ekonomi ketika permintaan barang dan jasa dalam perekonomian menurun. Hal ini akan memaksa perusahaan untuk memberhentikan pekerja dalam upaya untuk memotong biaya. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Baik, kasih aplaus untuk kelompok 2 yang Saya mewakili kelompok 3. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai kasus sudah 1 tahun Fahmi lulus kuliah. Namun hingga kini ia belum juga mendapatkan pekerjaan. Upaya untuk mengatasi pengangguran. Fahmi bisa mengikuti pelatihan kerja untuk menambah kemampuan sesuai yang diinginkan perusahaan. Sehingga setelah mengikuti pelatihan kerja, ia sudah memiliki kemampuan yang dapat mendukungnya untuk mencari pekerjaan. baik, silakan kelompok 4. Saya mengatasi pengangguran. Oleh bisa beralih ke bisnis pekerjaan lain dengan mengikuti program UMKM yang digalakkan pemerintah. Pada program tersebut, masyarakat akan dibina dan diberikan modal untuk membuka usaha sekaligus membuka pekerjaan baru. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Kasus, beliau bekerja sebagai penjaga kasir, ia hanya bekerja selama 5 jam sehari. Oleh sebab itu, pendapatan yang diterimanya pun masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Upaya mengatasi pengangguran, misalnya tersebut, Leo bisa mengikuti pelatihan kerja sehingga nantinya dia bisa menerima kerja di tempat lain dengan bayaran yang cukup. Oke. Kasih aplaus untuk kelompok ini. Baik, kalian sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian masing-masing. Dari kelima kelompok ini, tentu ada kelompok yang terbaik ya saat mempresentasikan tadi. Di sini ada 1 kelompok yang terbaik dari yang sudah baik. Berarti kalian punya kelompok, 5 kelompok ini sudah baik semua ya? Iya. Dari 5 ini ada yang terbaik. Menurut Ibu, kelompok yang terbaik ini Ibu berikan kepada kelompok berapa kira-kira? 3. Kelompok 2. Kasih aplaus dulu untuk kelompok 2. Baik, materi kita sampai di sini. Sebelum itu menutupi, masih ada yang ingat materi kita tadi tentang apa saja? Ada yang bisa membuat kesimpulan apa yang kita pelajari tadi? Ya. Jadi materi yang sudah kita pelajari pada hari ini yaitu pertama, pengertian pengangguran, kedua, jenis-jenis pengangguran, ketiga, upaya mengatasi pengangguran. Oke. Ya, ada pengertian pengangguran, jenis-jenis pengangguran, dan upaya pengangguran. Apa yang dimaksud dengan pengangguran di sini? Ya, tadi sudah dijelaskan. Yang dimaksud dengan pengangguran tadi adalah orang yang tidak bekerja, orang yang tidak bekerja, atau sedang mencari pekerjaan, atau sedang mempersiapkan sesuatu usaha ya, atau yang sudah memiliki pekerjaan tapi belum memulai bekerja. Pengertian dari pengangguran. Ya, tadi sudah disampaikan ada jenis-jenis pengangguran. Yang pertama tadi pengangguran berdasarkan lamanya waktu. Ada berapa tadi? Berdasarkan lamanya waktu ada 3. Yaitu apa tadi? Pengangguran terbuka, Ya, pengangguran terselubung, ya. setengah mengakur. Ya, itu adalah pengangguran berdasarkan lamanya waktu bekerja. Yang kedua, berdasarkan penyebabnya. Ada berapa tadi? Ada 3, ada yang 5. Ya, kalau yang 3 apa-apa? Pengangguran struktural, pengangguran friksional, pengangguran siklis atau siklus. Ya, itu adalah jenis-jenis pengangguran ya. Dibagi 2 tadi, ada pengangguran berdasarkan lamanya waktu bekerja. Itu ada
tiga tadi ada yang pengangguran kedua, yang kedua adalah pengangguran berdasarkan penyebabnya tadi ada tiga yang disampaikan tadi, ada pengangguran struktural, friksional, baik, materi kita sampai di sini. Sebelum Ibu menutupi materi kita, silakan ya, kalian ambil kertas untuk kita post-test ya. Sudah semua, sudah siap kan? Sudah, Bu. Baik. Kondisi ekonomi di mana orang mau dan mampu bekerja tetapi tidak mampu mendapatkan pekerjaan disebut pengangguran titik-titik. Pengangguran berumur pendek dan terjadi ketika orang berganti pekerjaan dan mencari pekerjaan yang lebih baik. Ini termasuk pengangguran apa? Silakan. Jenis pengangguran yang terjadi selama beberapa bulan setiap tahun di industri seperti pertanian, konstruksi, dan pariwisata karena perubahan pola cuaca dan permintaan konsumen. Ini termasuk pengangguran apa? Sudah semua? Sudah. Oke, kalau sudah semua, silakan tukar dengan teman untuk mengecek kebenarannya. Silakan tukar dengan teman sebangku. Nomor 2 tentang friksional. Nomor 3 musiman. Nomor 4 siklis. Nomor 5 struktural. Oke, cuma di situ. Siapa yang benar semua di situ? Ya, ada berapa orang yang benar semua? Atas nama siapa? Itu di kelompok sudah bekerja sama itu. Nama siapa di situ? Bagaimana perasaan kalian setelah kalian mengikuti pelajaran tadi? Ya? Mana? Terima kasih. Saya mewakili teman-teman saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ibu yang telah memberikan materi tentang pengangguran di Indonesia dengan sangat menarik dan menyenangkan dan membuat kami tidak jenuh karena Ibu menyajikan materi ini dengan gambar video yang sangat menarik. Sekian dan terima kasih. Oke, kasih aplaus untuk pertemuan minggu berikutnya itu kita ulangan ngomong, ya? Siap? Siap. Belajar untuk mempersiapkan diri untuk menghadapi ulangan nanti ya. Untuk menutupi doa kita, belajar kita, Ibu minta salah satu siapa? Iya. Berdoa dalam nama Bapa, Allah Bapa dalam kerajaan surga, puji serta syukur kami haturkan kehadiran-Mu atas berkat dan perlindungan-Mu sepanjang nama-Mu yang kudus akan selalu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Terima kasih. Silakan.